Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 90, 91, 92, dan 93 dari surat Al-A'raf. Adapun terjemahan dari ayat 90 dari surat Al-A'raf adalah sebagai berikut. Artinya, dan pemuka-pemuka dari kaumnya, maksudnya di sini kaum Syu'aib, yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Selanjutnya terjemahan ayat 91 surat Al-A'raf. Artinya, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Dilanjutkan dengan ayat 92 yang artinya, orang-orang yang mendustakan Syu'aib, seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri itu. Mereka yang mendustakan Syu'aib, itulah orang-orang yang rugi. Sedangkan ayat 93 dari surat Al-A'raf yang artinya, maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir? Terkait dengan ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi, yaitu antara lain ayat 90, maka Allah Ta'ala mengabarkan tentang kerasnya kekufuran, pembangkangan, dan penentangan kaum Syu'aib alaihissalam. Kesesatan yang ada pada diri mereka, yaitu kaum Nabi Syu'aib, dan apa yang telah diciptakan di dalam hati mereka berupa penyelisihan terhadap kebenaran. Oleh sebab itu, mereka bersumpah dan berkata, seperti yang tadi tercantum dalam ayat 90 surat Al-A'raf, yang artinya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Oleh sebab perkataan inilah, maka Allah Ta'ala membalasnya dengan firman Allah, yaitu dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 91 surat Al-A'raf yang berbunyi, lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Terkait dengan ayat-ayat tersebut di atas, di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka ditimpa gempa yang dahsyat. Itu dikarenakan mereka telah membuat Nabi Syu'aib alaihissalam dan para pengikutnya terguncang oleh ancaman mereka yang hendak mengusirnya. Dan itu sebagaimana yang telah Allah Ta'ala kabarkan tentang mereka di dalam surat Hud, yaitu di mana Allah berfirman, yaitu pada surat Hud ayat 94, yang artinya, maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedangkan orang-orang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Dan hubungannya dengan ayat tersebut di atas, wallahu alam, bahwa ketika mereka menghina Syu'aib alaihissalam, yaitu di dalam perkataan mereka, yaitu tercantum dalam surat Hud ayat 87 yang artinya, wahai Syu'aib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki? Sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Setelah itu, maka datanglah teriakan yang amat keras hingga mendiamkan mereka. Di sini maksudnya artinya membinasakan mereka. Allah Ta'ala juga mengabarkan tentang mereka di dalam surat Asy-Syu'ara, yaitu pada ayat 189,
Yang artinya kemudian mereka mendustakan Syuaib, mendustakannya yaitu Syuaib. Lalu mereka ditimpa azab pada hari yang gelap. Sungguh itulah azab pada hari yang dahsyat. Terkait dengan hal ini, tidaklah semuanya itu terjadi, melainkan disebabkan karena mereka berkata kepada Nabi Syuaib alaihissalam di dalam konteks kisah tersebut, yaitu pada surat Asy-Syu'ara ayat 187 yang artinya, maka jatuhkanlah kepada kami gumpalan dari langit jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Terkait dengan ayat ini, maka Allah Ta'ala mengabarkan bahwa mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Itu semua telah berkumpul di atas mereka. Mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi oleh awan, yaitu awan mendung yang menaungi mereka, yang padanya terdapat percikan, kobaran, dan pijaran api yang dahsyat. Lalu mereka didatangi teriakan yang sangat keras dari langit dan goncangan yang sangat dahsyat dari bumi tepat di bawah mereka. Maka ruh-ruh pun melayang dan jasad-jasad mereka terbujur kaku. Seperti yang dicantumkan dalam ayat 91 surat Al-A'raf yang telah kita bacakan tadi, yang artinya dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka. Selanjutnya Allah berfirman pada ayat 92 surat Al-A'raf yang artinya seakan-akan mereka belum pernah tinggal di negeri tersebut. Jadi maksudnya ketika mereka ditimpa azab dan sisaan tersebut, seakan-akan mereka tidak pernah bertempat tinggal di daerah tersebut, di daerah yang mereka hendak mengusir Nabi Syuaib alaihissalam dan para pengikutnya. Lalu Allah Ta'ala berfirman membalas perkataan mereka, yaitu yang tercantum dalam ayat 92 surat Al-A'raf yang artinya mereka yang mendustakan Syuaib itulah orang-orang yang rugi. Selanjutnya terkait dengan ayat 93 dari surah Al-A'raf ini yang artinya maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Dalam ayat ini Syuaib alaihissalam pergi meninggalkan mereka setelah azab, siksaan dan hukuman menimpa mereka. Dia pun berkata sambil mencela dan mencerca mereka, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku padamu dan aku telah menasihati kamu. Ini tercantum dalam ayat 93 surat Al-A'raf. Yang maksudnya adalah aku, Nabi Syuaib, telah menunaikan kepada kalian risalah yang dengannya aku diutus, sehingga aku tidak merasa sedih atas kebinasaan kalian, dan kalian pun telah kafir terhadap risalah yang aku bawakan untuk kalian tersebut. Oleh sebab itu dia berkata sebagaimana yang tercantum dalam ayat 93 surat Al-A'raf tersebut di atas, yaitu dengan kalimat maka bagaimana aku akan bersedih, bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir. Demikianlah antara lain makna dari surat Al-A'raf ayat 90, 91, 92 dan 93. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.